Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zain Remou. Saya dari kelas PBA 2C. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang materi psikologi pendidikan. Yang pertama, kita masuk pada pentingnya psikologi dalam pendidikan. Sebelum kita masuk pada inti materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu psikolog dan apa itu pendidikan. Psikologi berasal dari dua kata, yakni psiki dan logos. Psiki yang artinya jiwa, sedangkan logos yang artinya ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu jiwa. Sedangkan pendidikan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata didik yang ditambah awalan yang mendidik yang artinya memelihara. Jadi psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang studi sistematis dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar, yaitu pendidikan. Oke, selanjutnya kita masuk pada manfaat dari psikologi dalam pendidikan tersebut. Kita lebih mengetahui dan lebih merumuskan tujuan pembelajaran secara cepat. Kita lebih memilih strategi yang paling mudah, metode memberikan hubungan atau memberikan bimbingan konseling lebih mudah dengan adanya psikologi dalam pendidikan ini. Oke teman-teman, itu adalah materi dari peran pentingnya psikologi dan pendidikan. Kita masuk pada hakikat kejiwaan manusia. Hakikat kejiwaan manusia ini meliputi akal, wujud hakikat kejiwaan manusia tersebut. Yang pertama kita masuk kepada akal. Akal sebagai peran terpenting dari jiwa manusia. Jadi kita sudah harus mengetahui apa-apa saja macam-macam gejala aktivitas kejiwaan yang terjadi kepada manusia tersebut. Gejala jiwa kognisi misalkan ini atau pengenalan jiwa, ya ini proses pengamatan, tanggapan, fantasi, daya ikatan, dan lain-lain. Gejala jiwa kemauan. Kemauan dapat disamakan dengan kehendak atau dia bisa lebih mendorong kepada hasrat kita sendiri yang ada pada jiwa manusia itu tersebut. Dengan adanya kemauan ini kita harus maksudnya bagaimana ya? Fungsinya dari kehendak ini bertautan dengan pikiran dan perasaan, seperti yang dimunculkan oleh dorongan, keinginan, hasrat, atau kecenderungan, atau bahkan hawa nafsu dari manusia itu tersebut. Nah, itu ada banyak ya. Jadi kita hanya membahas yang intinya saja. Kita masuk pada tinjauan teoritis tentang belajar. Sebelum masuk tinjauan teoritis tentang belajar, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa hakikat kejiwaan dalam manusia itu tersebut. Ya, masuk ya. Tinjauan teoritis dalam belajar itu dia bisa seperti tingkah laku manusia yang dikendalikan oleh ganjaran reward atau penguatan dari lingkungan. Dengan demikian dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi behavioral dan stimulasinya. Saya harap teman-teman bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Oke, kita masuk kepada lingkungan. Siapa sih yang tidak tahu lingkungan? Lingkungan itu merupakan sesuatu yang berada di luar diri anak dan mempengaruhi perkembangan pertumbuhan dari anak. Lingkungan terbagi menjadi 3, ini lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama kali dilihat oleh seorang anak dalam proses pertumbuhannya. Ya, ini biasa diberikan pendidikan yang paling awal itu di lingkungan keluarga yang didapati dari seperti orang tua dan orang-orang sekitarnya, ini keluarganya. Jadi di sini adalah lingkungan ini yang paling berperan penting untuk membantu proses pertumbuhan peserta didik atau seorang anak. Yang kedua ini lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah merupakan tahap kedua yang didapati setelah dari lingkungan keluarga. Seorang anak tidak selamanya dididik di dalam lingkungan keluarga. Dia akan bertumbuh besar sehingga dia akan dititipkan di sekolah. Jadi di sekolah itu dia akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekolah itu tersebut. Yang ketiga ini lingkungan masyarakat. Ini yang paling berperan penting atau bahkan memberikan
peran negatif seperti itu. Tapi ini tergantung, karena lingkungan masyarakat, ada yang lingkungan masyarakat seperti di perkotaan dan ada yang lingkungan masyarakat seperti di pedesaan. Jika lingkungan masyarakat di perkotaan, dia lebih mempengaruhi perkembangan pertumbuhan anak. Dia lebih pesat atau lebih cepat perkembangan pertumbuhan anak tersebut dibandingkan lingkungan pertumbuhan di pedesaan. Jadi lingkungan itu dia sangat berperan penting ya teman-teman. Nah, kita masuk kepada inteligensi. Oke. Secara etimologis, inteligensi berasal dari bahasa Inggris intelligence, yang berasal dari bahasa Latin juga intellectus. Teori tentang intelijensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wien. Intelijensi adalah 3 komponen, yaitu komponen untuk mengarahkan pikiran atau tindakan. Intelijensi itu yang ada dalam diri kita, yang bisa mengarahkan kita ke dalam tindakan dan tindakan itu tersebut. Faktor yang mempengaruhi inteligensi yakni faktor pembawaan, faktor minat dan bakat, faktor pembentukan, faktor kematangan, dan faktor kebebasan. Oke teman-teman, itu dia inteligensi ya. Ya, kita masuk kepada pengenalan peserta didik. Oke, menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 20, peserta didik adalah sistem pendidikan nasional anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan. Dengan demikian, peserta didik orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh nilai sesuai dengan adanya cita-cita dan harapan bangsa. Itu dia peserta didik. Kita masuk pada hakikat pertumbuhan peserta didik. Oke, di sini terbagi menjadi 2 faktor dasar pertumbuhan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor genetik atau faktor keturunan, sedangkan faktor eksternal faktor dari pola makan peserta didik, suplemen dan vitamin-vitamin yang dimakan oleh peserta didik itu tersebut. Oke, faktor dasar perkembangan. Faktor ini juga terbagi menjadi 2, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal termasuk juga dari faktor keturunan, sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan sekitarnya. Ya, itu dia materi dari perkembangan peserta didik ya. Sekarang kita masuk kepada readiness dalam belajar. Nah, siapa di sini yang kalau dalam kegiatan belajar masih tidak memiliki keinginan untuk belajar? Nah, itu sesuatu yang disebabkan oleh seorang peserta didik tidak adanya readiness dalam belajar. Apa itu readiness? Readiness itu adalah suatu persediaan yang dilakukan sebelum kita melaksanakan sesuatu. Jadi, readiness dalam belajar adalah kesiapan atau kesediaan yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran. Agar kita mendapatkan proses pembelajaran dengan baik dan tepat, kita harus menimbulkan dulu dalam diri kita readiness atau kesiapan agar kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Oke, itu dia ya readiness dalam belajar. Pastinya teman-teman harus ada dalam diri kita itu readiness dalam belajar. Readiness dalam belajar bisa menemukan motivasi kita dalam mengikuti pembelajaran. Nah, membahas motivasi belajar, kita masuk kepada motivasi belajar. Apa itu motivasi? Motivasi berasal dari kata mover yang artinya dia ini menggerakkan atau mendorong. Jadi motivasi itu dia sesuatu yang bisa mendorong kita kepada sesuatu yang kita inginkan. Sebelum kita melaksanakan sesuatu, kita harus menentukan terlebih dahulu apa motivasi dalam diri kita agar kita melaksanakan sesuatu itu kita ada tujuan dan semangat dan tidak akan pernah pantang menyerah jika kita ada motivasi. Begitu pula dengan motivasi belajar. Kita harus membentuk apa dulu motivasi kita dalam belajar sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dengan sempurna. Jika contohnya motivasi belajar, kita ingin jadi dokter. Jadi dokter itu bisa kita jadikan motivasi kita dalam belajar. Kita harus bagaimana caranya bisa mencapai cita-cita kita seperti ingin menjadi dokter tersebut. Itu dia ya motivasi dalam belajar. Yang kedua ini, yang selanjutnya saya akan membahas tentang kesulitan dalam belajar. Di dalam proses belajar mengajar terdapat juga sebuah kesulitan dalam belajar. Karena pada hakikatnya di sekolah-sekolah umum itu
membagi intelektual daripada siswa atau mahasiswa. Padahal pada hakikatnya semua orang atau semua masyarakat, semua manusia yang ada di bumi ini memiliki intelektual tersendiri. Ada yang IQ-nya tinggi, ada yang IQ-nya rendah, bahkan ada yang IQ-nya di bawah. Tapi kenapa di sekolah-sekolah menuntut hanya yang IQ tinggi saja yang bisa mendapatkan hakikat atau bisa mendapatkan hak belajar yang tinggi seperti itu. Jadi ini termasuk dari kesulitan belajar juga. Tapi jangan kita pikir hanya orang ber-IQ tinggi bisa bersekolah di tempat yang mereka suka. Mereka juga memiliki kesulitan belajar, yakni sebuah ketekanan batin karena di sekolah tersebut harus ditekankan, harus begini. Itu sudah termasuk dalam kesulitan belajar dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus menghindari ini kesulitan belajar ini. Ya, untuk cara mengatasi kesulitan belajar ini kita harus belajar sesuai kemampuan kita. Kita harus lebih mengetahui potensi kita di mana, atau kita lebih menganalisis hasil anamnesa apa yang kita miliki dalam diri kita ini. Dan kita tidak boleh terlalu menuntut, apalagi kita berkecil hati, karena ini bisa menimbulkan rasa timbulnya sakit batin, dan itu bisa menyebabkan kesulitan dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir yakni teori pembelajaran behavioristik. Ya, kita sudah masuk dalam tahap yang paling serius ya. Tahap behavioristik adalah tahap yang menekankan pada tingkah laku manusia. Jadi tahap di sini dia tahap yang menekankan pada tingkah laku manusia dalam proses pembelajaran. Nah, prinsip tahap behavioristik yakni pertama dia objek pada psikologi adalah tingkah lakunya. Dari tingkah laku itu adalah menjadi objek. Semua tingkah laku dikembalikan pada refleks. Jadi teori di sini ini dia lebih menekankan kepada tingkah laku sehingga adanya sebuah keterbatasan. Dari teori behavioristik tergantung dari tingkah laku pada peserta didik tersebut. Jadi di sini agak kurang efektif dan efisien karena mengapa menurut saya ya. Di sini apa-apa yang tindakan dari seorang siswa itu harus dikehendaki oleh guru. Jadi seorang siswa itu semua tingkah laku yang harus dilakukannya itu harus sesuai dengan kehendak apa yang disukai oleh guru itu tersebut. Di sini guru lebih berperan penting dibandingkan siswa itu tersebut. Siswa hanya menunggu perintah dari seorang guru, hanya menjadi pendengar setia, menjadi penonton setia, tidak adanya seperti macam apa ya? Tidak adanya pertumbuhan atau perilaku sendiri dalam diri mereka sendiri, karena mereka menggunakan teori behavioristik yang dimana semua kegiatan dipacukan dan dilakukan oleh seorang guru saja, diperintahkan langsung dari seorang guru. Tidak ada kemauan sendiri dari siswa atau mahasiswa itu untuk berperilaku sendiri. Jadi semua tingkah laku atau semua hasil proses pembelajaran ditentukan oleh guru itu tersebut. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya pahami dari materi psikologi pendidikan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.